Apa itu paradoks Chile? The Chilean Paradox adalah situasi yang terjadi ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa dibarengi dengan perhatian dan memfasilitasi kepentingan kelas menengah. Di negeri ini kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah sedang dilanda kebingungan karena pendapatan mereka merosot. Mereka bahkan terus-menerus makan tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena pemerintah saat ini terlalu terfokus mengurus golongan miskin dengan menggelontorkan skema bantuan sosial. Sementara itu kelas menengah yang daya belinya juga turun, nyaris tidak mendapatkan perhatian. Percakapan di media sosial hari ini menunjukkan seperti apa potret kelas menengah kita saat ini yang sudah kesal dan marah. Saat mereka gagal memenuhi impian mereka karena tabungan yang terus-menerus dipakai kian menipis, keresahan terus berkecamuk. Mereka bisa saja tidak percaya pada ekonomi yang tumbuh rata-rata 5% yang digadang-gadang pemerintah karena mereka tidak merasakan. Para penghuni kelas menengah ini mempertanyakan, bila memang ekonomi membaik, mengapa kehidupan mereka justru sebaliknya? Kalau ekonomi kuat, mengapa banyak dari mereka justru susah meraih kenaikan pendapatan? Justru yang mereka alami kian hari kian makan tabungan saja. Jadi pemerintah Indonesia perlu membuat kebijakan yang pro pada masyarakat kelas menengah, di samping tetap memberi bantuan langsung untuk warga miskin. Sepertinya Indonesia harus membangun IKN pakai judol atau slot aja deh. Mengapa? Karena makin kesini APBN Indonesia defisitnya makin mengerikan. Bisa sampai 800 triliun setiap tahunnya, bahkan ke depan bisa lebih besar lagi. Defisit antara penerimaan pajak dan non-pajak dibanding dengan pengeluaran biaya atau anggaran APBN makin melebar. Mengapa bisa terjadi begini? Karena pendapatan tidak terlalu baik sementara pengeluaran makin besar, terutama pengeluaran yang tidak produktif. Contoh, kalau Anda pegawai, punya rumah, lalu Anda jaminkan rumah Anda untuk menambah kamar dan ruang keluarga. Ya benar, Anda membangun. Namun apa yang Anda bangun tidak menghasilkan uang. Beda dengan uang pinjaman tadi untuk membangun kos-kosan di belakang rumah, di mana hasil sewa kamar kos bisa buat bayar cicilan pokok pinjaman. Aset Anda naik, pendapatan Anda juga naik. Sedangkan kalau Anda membangun kamar dan ruang keluarga yang tidak menghasilkan uang, maka uang Anda dari gaji malah kepotong buat cicilan pinjaman. Itu persis sama dengan perilaku keuangan bernegara Indonesia selama ini. Membangun tapi tidak bertumbuh. Oke, daripada capek misu-misu, kita membahas judol dan pinjol lebih jauh lagi. Berapa sih besarnya pasar judi online? Berapa besar pasar pinjol? Kita pinjol dulu. OJK mengungkapkan generasi muda Gen Z gemar menggunakan layanan keuangan pinjaman online. Jumlah rekening penerima pinjol aktif mereka yang berusia 19 sampai 34 tahun mencapai 11 juta penerima dengan pinjaman sebesar 27 triliun rupiah. Kemudian di urutan kedua disusul peminjam berusia 35 sampai 54 tahun, total adalah 6,5 juta dengan pinjaman sebesar 18 triliun itu pada Juni 2023. Selanjutnya jumlah penerima pinjol yang berusia di atas 54 tahun sebanyak 690 ribuan orang dengan penyaluran sebesar 2 triliun rupiah. Hampir 18 juta masyarakat berhutang di pinjol dengan total pinjaman 50 triliunan rupiah di tahun 2023. Yang usia 19 sampai 34 tahun merupakan pelaku pejudi online juga karena 60% adalah usia segitu dari hampir 3 juta pemain judol. Ternyata data judol lebih parah lagi dari pinjol. PPATK mendeteksi bahwa pada tahun 2022 saja sudah 81 triliun rupiah. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 327 triliun rupiah atau naik 300%-an. Masuk tahun 2024, triwulan pertama saja sudah 600 triliun rupiah. Secara akumulasi, menurut PPATK, judi adalah bagian terbesar dari laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, yaitu 32,1%. Kalau penipuan itu 25,7%, tindak pidana lainnya 12,3%, termasuk korupsi 7%. Selama 2023 tercatat 187 juta transaksi judi online di dalam negeri dengan total pengeluaran mencapai 327 triliun. PPATK juga mengidentifikasi bahwa sekitar 3 juta total pemain judi online, di mana 80% diantaranya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat biasa melakukan deposit dengan nilai sekitar 100 hingga 200 ribuan rupiah. Kita ke IKN sekarang. IKN berdiri di atas lahan berbatu bara dan bergambut. Jadi
tidak ada air tanah yang bersih yang layak minum. Jangankan diminum, mandi saja tidak bisa. Lalu, udara di sana ungkep panas karena sumber daya alam di sana ya memang mengandung mineral. Kalau membangun IKN sebagai walkable city di mana-mana orang jalan, maka bentuk desainnya yang meliuk-meliuk, bukan rapih kayak model kota buatan yang tertata lurus-lurus seperti Paris yang bersentral di Menara Eiffel, atau kota Barcelona atau kota Washington DC, maka IKN bentuk jalannya tidak berbentuk seperti itu, sehingga koridor udara tidak ada, mengandalkan jalan berbukit yang naik turun, namun angin tidak terlalu bagus, jadi kemana-mana atau di mana-mana gedung perlu AC. Desain IKN bentuknya memang sempurna, seakan tidak ber-AC di luarnya bisa nyaman dengan banyak pohon dan tanaman, namun tanah kaltim gitu loh. Siapa sih yang nggak tahu? Ya sumpek. Bosman ini 6 tahun tinggal di Kalimantan Timur, SD dan SMP di sana. Sangat mengenal daerah Kalimantan Timur tersebut dan tahu rasanya seperti apa cuaca dan udara di sana. Plus tidak adanya bahan baku seperti pasir, batu, air tanah yang bagus, sehingga 100% bangunan di IKN adalah import dari luar wilayah. Mengingat dari Jakarta cara mencapai ke lokasi harus pakai pesawat karena pelabuhan laut belum jadi, jalanan infrastruktur kendaraan bus, truk, mobil belum juga rapi, jaringan rel dan kereta api belum jadi, maka sebaiknya kita kasih slow itu IKN. Jangan terburu-buru. IKN bisa menunggu sampai 2045 alias dibangun dalam 21 tahun ke depan secara lebih komprehensif. Bebaskan pajak bagi mereka yang ber-KTP IKN juga berusaha di sana, bebaskan pajak selama 21 tahun ke depan. Pasti penduduk akan pindah ke IKN dengan banyaknya fasilitas dan kemudahan tersebut. Tiap tahun selama 21 tahun perlu dana pembangunan 100 T per tahunnya, alias perlu 2.100 triliun rupiah untuk membangun IKN. Maka dengan judi online dilegalkan dikelola negara, maka dana atas IKN bisa teratasi. Haram. Ini bentuk sindiran. Karena akan 600 triliun setahun, judul itu gede banget daripada nguap dan kita malah berhutang, mending buat bangun IKN. Kita harus memperingatkan pemerintah akan fenomena The Chilean Paradox karena pemerintah kerap melupakan kepentingan kelas menengah di Indonesia. Ingat, pemerintah pernah menganggap enteng informasi adanya masyarakat Indonesia yang sudah terpapar COVID-19 di awal tahun 2020. Pejabat waktu itu lebih gemar menangkis ketimbang menelusuri informasi yang ternyata benar adanya itu. Maka sekecil apapun kemungkinan buruk bakal datang, sikap terbaik adalah waspada akan kemungkinan fenomena paradoks Chile terjadi di Indonesia sebentar lagi. Apa itu paradoks Chile? The Chilean Paradox adalah situasi yang terjadi ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa dibarengi dengan perhatian dan memfasilitasi kepentingan kelas menengah. Di negeri ini kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah sedang dilanda kebingungan karena pendapatan mereka merosot. Mereka bahkan terus-menerus makan tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena pemerintah saat ini terlalu terfokus mengurus golongan miskin dengan menggelontorkan skema bantuan sosial. Sementara itu kelas menengah yang daya belinya juga turun, nyaris tidak mendapatkan perhatian. Sekedar mengingatkan, The Chilean Paradox terjadi ketika kondisi negara itu sedang bagus-bagusnya. Chile merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Amerika Latin. Negara kaya minyak itu juga berhasil menurunkan kemiskinan dari 53% menjadi 6%. Tetapi pada Oktober 2019 meletus kerusuhan sosial yang hampir berujung pada revolusi. Peristiwa itulah yang kemudian disebut dengan istilah The Chilean Paradox. Kerusuhan terjadi justru ketika ekonomi sedang bagus-bagusnya dan kemiskinan sudah sangat sukses ditekan. Perkaranya disulut oleh kaum menengah yang lalai diperhatikan. Kebijakan-kebijakan pemerintah Chile saat itu memang terfokus pada 10% masyarakat terbawah. Sedangkan kebutuhan kelas menengah terhadap pendidikan yang bagus, kemudian fasilitas umum yang layak, kurang mendapatkan perhatian. Maka demonstrasi pecah di ibu kota Chile, Santiago. Lebih dari 1 juta orang turun ke jalan. Aksi demo bahkan berlangsung sangat keras yang menewaskan 18 orang. Presiden Chile saat itu, Sebastián Pinera, sampai mengumumkan reshuffle besar-besaran pada kabinetnya. Pemerintah Indonesia harusnya belajar dari peristiwa di Chile yang terjadi beberapa tahun yang lalu itu. Apalagi dalam beberapa tahun ke depan, kelas menengah akan mendominasi penduduk Indonesia. Kalangan itu tidak membutuhkan banyak bantuan sosial atau uang tunai, tapi lebih pada fasilitas umum yang baik. Mereka butuh kualitas pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka, sarana transportasi yang lebih baik, daya dukung lingkungan yang baik,
Kaum menengah itu sangat peduli pada isu pengelolaan sampah, kesehatan, ruang publik yang memadai, fasilitas umum yang berkualitas, juga kebebasan dalam berekspresi. Percakapan di media sosial hari ini menunjukkan seperti apa potret kelas menengah kita saat ini yang sudah kesal dan marah. Saat mereka gagal memenuhi impian mereka karena tabungan yang terus-menerus dipakai kian menipis, keresahan terus berkecamuk. Mereka bisa saja tidak percaya pada ekonomi yang tumbuh rata-rata 5% yang digadang-gadang pemerintah karena mereka tidak merasakan. Para penghuni kelas menengah ini mempertanyakan, bila memang ekonomi membaik, mengapa kehidupan mereka justru sebaliknya? Kalau ekonomi kuat, mengapa banyak dari mereka justru susah meraih kenaikan pendapatan? Justru yang mereka alami kian hari kian makan tabungan saja. Jadi pemerintah Indonesia perlu membuat kebijakan yang pro pada masyarakat kelas menengah di samping tetap memberi bantuan langsung untuk warga miskin. Langkah ini penting untuk menghindari gejolak sosial Chilean Paradox. Ekonom Sebastian Edward menyebutnya The Chilean Paradox itu sebagai penjelasan atas terabaikannya kelas menengah. Apalagi sekarang kelas bawah gak dipikirkan, kecuali bansos. Kelas menengah gak dipikirkan sama sekali. Ini sangat berbahaya. Sekali lagi kita ingatkan, pemerintah perlu memperhatikan nasib kelas menengah. Kelas menengah ini sesungguhnya gak rewel. Mereka juga tidak minta instrumen perlindungan sosial. Mereka tidak mau menerima bantuan sosial karena dianggap merendahkan intelektual dan kemampuan mereka. Data ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi 2019 hingga 2022 meningkatnya pengeluaran bagi 20% kelompok terbawah dan kenaikan tajam 10% di kelompok teratas. Namun nyaris mengabaikan kelompok pendapatan kelas menengah yang pengeluarannya naik 40 hingga 80%. Namun pendapatannya tidak. Jadi hati-hati dengan kelas menengah ini. Sudah pada panas semua.